Lebih lengkap kita bahas soal isu matahari kembar dan pertemuan Sufmi Dasko Ahmad dengan 3 petinggi PKS. Sudah bergabung bersama kami saudara di Kompas Petang. Ada juru bicara PD Perjuangan Seno Bagaskoro dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik ada Mas Adi Prayitno dan juga nanti akan bergabung bersama kami. Ini masih menghubungi yaitu Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daul ini. Selamat petang Mas Adi, Mas Seno. Selamat petang Mas Yasir, Mas Selamat Adi. petang Mas Yasir, Seno. Ya, saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau kita lihat kan menteri-menteri dan juga Gerindra sendiri sebenarnya sudah bantah soal isu matahari kembar ini. Tapi kemarin kita diperlihatkan dari caption ataupun foto yang diposting oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko yang memposting foto bersama dengan petinggi PKS. Kalau dikaitkan dengan isu matahari kembar, kemudian dengan usai PKS ini melontarkan kritik ke menteri-menteri yang disebut Jokowi ini masih bos, begitu, apa yang Anda baca? Ya, saya kira memang tidak mudah sebenarnya merangkai puzzle politik dari begitu banyak dinamika politik yang belakangan ini berkembang, termasuk juga soal pertemuan politik ya pimpinan DPR yang sekaligus adalah orang penting di Gerindra, Prof. Dasko dengan sejumlah elit PKS. Tapi saya membaca ada kemungkinan dua hal. Pertama, memang dalam politik itu kan tidak ada yang kebetulan. Pasti ada konteks politik yang selalu dikait-kaitkan. Publik mengaitkan pertemuan antar pimpinan elit itu sangat mungkin dikaitkan dengan statement dan pernyataan Mardhani Alisera beberapa waktu yang lalu terkait dengan kekhawatiran munculnya matahari kembar, terkait dengan sejumlah menteri, wakil menteri yang berdatangan ke Solo. Tentu statement Mardhani Alisera itu kan dalam banyak hal sudah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kontroversi, dan bahkan dalam banyak hal Mardhani Alisera itu kan diserang oleh partai-partai politik lain pendukung Pak Prabowo karena dianggap mempolitisir dan menganggap itu adalah sebagai sebuah statement yang dinilai bisa memecah belah antar pimpinan. Nah, itu yang pertama, Mas. Itu nggak bisa dibantah. Tapi yang kedua memang belakangan ini kan santer bahwa memasuki 6 bulan, persis tanggal 20 nanti April 2025 Prabowo Subianto sudah genap 6 bulan menjadi presiden di Republik Indonesia. Disitulah muncul soal kemungkinan partai-partai yang selama ini mendukung Prabowo secara informal seperti PKS dan termasuk PDIP, itu sangat mungkin akan diajak serta menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Memang secara eksplisit tidak ada kader PKS yang jadi menteri Prabowo, kita juga tidak melihat misalnya ada kader PDIP yang menjadi bagian dari Prabowo, tapi secara prinsip misalnya baik PKS ataupun PDIP itu kan sudah memberikan dukungan politik secara total terhadap segala hal yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Wajar kalau kemudian di tengah isu reshuffle banyak sekali spekulasi soal kemungkinan secara eksplisit misalnya PKS dan PDIP akan diajak menjadi bagian koalisi pemerintah di dalamnya. Di mana ada kader PKS, mungkin juga ada kader PDIP yang diminta untuk memperkuat barisan koalisi merah putih. Saya kira dua hal itu yang paling mungkin bisa kita nalar terkait dengan bagaimana rumitnya puzzle politik yang belakangan ini muncul, silih berganti, sangat dinamis dan tentu ini tidak bisa hanya dinalar oleh orang biasa, Mas. Baik, Yang tahu salah satu puzzle politik itu ada puzzle dari PDIP juga ya, seperti yang tadi Anda sebut. Karena kalau kita lihat isu matahari kembar ini muncul pasca pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati dan juga yang disampaikan oleh Ketua Megawati bahwa akhirnya mendukung pemerintahan. PDIP melihatnya seperti apa Mas Seno dengan isu ini? Ya, pertama harus saya luruskan dulu bahwa dukungan PDI Perjuangan kepada pemerintahan Pak Prabowo itu bukan ujuk-ujuk muncul akhir-akhir ini. Tetapi itu adalah suatu pernyataan yang sudah cukup lama kami sampaikan berulang kali pasca pelantikan Presiden Prabowo sebagai presiden secara resmi. Bahwa memang kami di luar pemerintahan, tetapi itu tidak ada urusan dengan soal tidak mendukung. Kami yes berada di luar pemerintah, tetapi dalam apapun yang kami mampu, peran-peran yang kami mampu di DPR, di kepala daerah, itu kami berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo bisa berjalan dengan baik. Jadi dukungan itu sudah sejak cukup lama, bukan akhir-akhir ini. Gitu. Tetapi yang jadi persoalan memang adalah poin dari apa yang kita bicarakan akhir-akhir ini, itu kan memang soal banyaknya silaturahmi politik kemana-mana nih. Ini para pimpinan kita pada berkunjung di momen Lebaran dan lain sebagainya. Dan dalam konteks itu sebetulnya kalau kita mau melihat dari kacamata kebudayaan sesuatu yang wajar-wajar saja di momentum Lebaran. Tetapi memang menjadi persoalan pada saat kemudian harus diwanti-wanti juga. Jangan sampai
ada kesan di tengah publik bahwa memang ada banyak visi di dalam membangun pemerintahan saat ini. Itu kan yang diwanti-wanti oleh semuanya. Karena harus diingat bahwa visinya cuma satu, hanya ada satu visi, yaitu visi presiden. Dan kalau kita mau komit, mau jujur kepada kita semuanya secara masing-masing, ya presiden hari ini namanya adalah Pak Prabowo Subianto. Sehingga harusnya seluruh haluan, seluruh gerak politik, seluruh navigasi arah bangsa mau dipimpin kemana, itu ngikutnya kepada satu, visinya Pak Prabowo Subianto. Sehingga kalau kita mau menilik sejarah panjang Mas di Indonesia sebagai satu negara yang punya sejarah yang tidak singkat, tidak pernah ada ceritanya di bangsa Indonesia ini ada pemerintahan yang sukses didirikan dan dilestarikan pada saat ada pemimpin yang dalam tanda kutip konotasinya matahari kembar. Setiap kali matahari kembar itu muncul tidak pernah berakhir dengan baik. Maka wanti-wanti itu jika disampaikan oleh banyak politisi kita, banyak akademisi dan pengamat kita, bukan sesuatu yang buruk, tetapi untuk mengingatkan pada semuanya bahwa presiden kita hari ini namanya adalah Prabowo Subianto. Oke, tapi kalau Mas Seno sendiri melihatnya situasi saat ini betul ada matahari kembar? Ya tentu saja itu tidak bisa diceritakan secara harfiah ya. Tetapi memang kalau melihat politik Indonesia, politik Jawa yang hari ini menjadi suatu tren gitu ya. Itu kadang-kadang kan sen kiri belok kanan, kadang-kadang sen kanan belok kiri. Seakan-akan patuhnya loyalitas tunggal ternyata ada loyalitas ganda. Nah, hal-hal semacam ini biasanya akan bisa diketahui secara gamblang setelah lewat. Kalau masih berproses belum tahu. Dan pada saat ini hari ini kita melihat memang ada upaya sebenarnya yang transisi yang tidak mudah antara menteri-menteri yang dulu pernah bertugas di pemerintahan sebelumnya untuk bertransisi kepada pemerintahan yang saat ini. Itu membuat menjadi menyulitkan di mata rakyat. Karena di 6 bulan masa pemerintahan Pak Prabowo hari ini harusnya fokusnya bukan lagi pada soal loyalitas tunggal, loyalitas ganda, tidak lagi pada ini mengabdi kepada matahari yang satu atau matahari yang mana, tetapi harusnya fokusnya sudah kepada gaspol kerja-kerja untuk rakyat. Harusnya sudah fokusnya ke situ ya. Untuk membenahi bagaimana persoalan-persoalan yang diurusi di kementerian masing-masing itu yang ditunggu oleh rakyat. Bukan hanya sekedar teatrikal politik yang hari ini terus-menerus diglorifikasi oleh semuanya. Saya rasa itu. Oke, Mas Adi sendiri melihatnya seperti apa tadi? Apakah betul memang Mas Adi juga melihat ada kesulitan nih transisi antara menteri-menteri yang dulunya ada di pemerintahan Jokowi dengan menteri-menteri yang sekarang mereka juga ikut di pemerintahan Prabowo? Ya, memang menghilangkan diskursus terkait dengan matahari kembar memang agak sulit karena memang sejumlah menteri dan wakil menteri yang datang ke Solo ke tempatnya Pak Jokowi selama ini memang dikenal sebagai Jokowismen. Kalau hanya sebatas silaturahmi, berkunjung mungkin tidak ada persoalan. Tapi ketika ada statement dua menteri misalnya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah bos, ya tentu kemudian memancing spekulasi yang cukup liar Mas Nasir. Artinya apa? Ini yang mestinya harus dihindari. Padahal kan Presiden beberapa waktu yang lalu komunikasi politik pejabat-pejabat publik itu menjadi penting sebagai instrumen apakah citra pemerintah itu positif ataupun tidak. Mungkin niatnya hanya sebatas silaturahmi karena masih menganggap bahwa Pak Jokowi itu adalah sebagai sosok yang selama ini dianggap penting dan kemudian membuat orang-orang yang saat ini menjadi kabinetnya Pak Prabowo juga tidak terlepas dari peran dari Pak Jokowi dan seterusnya. Ekspresi ucapan terima kasih oke, tapi jangan juga sampai keceplosan misalnya sampai mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah bosnya, ini kan tentu sangat sensitif. Itulah yang kemudian menurut saya wajar kalau kemudian sekelas Mardhani Alisera juga ngomong dan mewanti-wanti soal matahari kembar. Ini kan seakan-akan mengkonfirmasi dari 6 kali statement Pak SBY jauh hari sebelumnya di sebuah wawancara dengan sebuah stasiun televisi swasta yang mengatakan bahwa di pemerintahannya memang Pak SBY itu sangat menghindari apa yang disebut dengan matahari kembar. Dan Pak SBY juga sangat mewanti-wanti di pemerintahan siapapun jangan adalah pemerintahan yang kemudian disebut dengan matahari kembar. Tapi yang kedua, saya justru oke lah kita sudahi misalnya soal tak ada matahari kembar karena saya kira Sekjen Gerindra ataupun partai-partai politik pendukungnya Pak Prabowo menyatakan bahwa itu silaturahmi biasa kok. Ya betul, itu hanya silaturahmi. Oke, kita sudahi perdebatan itu. Jangan-jangan memang banyaknya menteri dan wakil menteri yang kemudian datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi ini adalah apa yang disebut dengan konsolidasi Jokowismen sebagai bentuk bahwa sebenarnya
Pak Jokowi sekalipun tak lagi jadi presiden dan bukan lagi jadi kader PDIP, tapi tetaplah sebagai sosok yang cukup powerful, sosok signifikan dan memiliki orang-orang pemerintahan penting yang ada di negara kita. Apa pesan politiknya? Tentu pesan ini dialamatkan ke Teguh Umar, dialamatkan ke PDIP, dan dialamatkan ke Megawati Soekarno Putri yang kita tahu pecah kongsi gara-gara Pilpres 2024 yang lalu. Karena dulu ada satu keyakinan setelah Jokowi tak lagi presiden, setelah Jokowi berpisah dari PDIP, maka Jokowi bukan siapa-siapa, dianggap lemdap dan kekuatan politiknya tidak akan terasa. Jadi ketika orang-orangnya Jokowi yang disebut dengan Jokowismen, para menteri dan wakil menteri datang ke Solo, jangan-jangan sebenarnya pesan politiknya itu lebih kentara ingin disampaikan kepada Megawati dan PDIP. Langsung dijawab oleh Mas Eno. Mas Eno, ini pesan politiknya ditujukan kepada PDIP nih kata Mas Adi. Ya saya rasa kalau ke sana terlalu jauh lah Mas Adi. Saya tidak melihatnya seperti itu. Tetapi kalau kita melihat sekarang, jangan-jangan persoalannya memang ini adalah soal miskomunikasi lagi. Gitu. Yang awalnya diniatkan atau diupayakan sebagai suatu silaturahmi biasa, menjadi sesuatu yang memancing spekulasi di tengah diskursus publik, karena ada sebutan bos itu tadi. Bahwa kita di Indonesia hidup di negara hukum, maka yang kita percaya adalah kelembagaan. Tidak salah kalau kemudian ada partai-partai politik yang menjadi organisasi politik dari para menteri itu, ada strukturnya, ada ketua umum, ada sekjen, ada bendahara, pengurus DPP, dan lain sebagainya. Tetapi tiba-tiba kalau ada orang yang tidak berpartai politik kemudian dipanggil dengan sebutan bos, nah itu kan memicu suatu spekulasi. Maka meskipun apapun isi pertemuan di dalam silaturahmi itu misalnya hanya sebatas silaturahmi lebaran, bisa memunculkan syakwa sangka yang macam-macam di tengah publik kita ini. Pada saat konferensi pers di luar disampaikan bahwa berjumpa dengan bos, itu yang menjadi masalah. Maka sekali lagi sebenarnya kecurigaan saya, ini karena Pak Prabowo sendiri yang pernah mengevaluasi kinerja menteri-menterinya beberapa waktu yang lalu, jangan-jangan ini soal miskomunikasi saja, jangan-jangan ini soal menyampaikan kepada publik yang tidak tepat. Sehingga malah yang kalau berpotensi memicu berbagai spekulasi adalah statement itu sendiri yang tidak dikalkulasi dengan baik dan disampaikan kepada publik secara mentah-mentah. Nah, ini jadi persoalan. Maka kalau saya lebih baik saya tidak mau berpikiran negatif. Saya masih berharap bahwa semuanya menyadari di Kementerian Pak Prabowo hari ini bahwa mataharinya cuma satu. Mataharinya namanya Presiden Prabowo Subianto yang punya visi, punya concern, punya kerja-kerja geopolitik yang hari ini sedang dilakukan, dan tidak ada matahari lain selain Pak Prabowo. Karena pada saat matahari lebih dari satu, itulah awal mula dari musibah. Saya rasa itu, Mas. Jadi lebih kepada miskom ya, meskipun kalau kita lihat timeline-nya ini kan pertemuan antara silaturahmi menteri-menteri Prabowo ke Jokowi ini kan terjadi setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri, sehingga sulit untuk dipungkiri bahwa tidak hanya sekedar silaturahmi di sini. Mas Adi bagaimana melihatnya? Ya, orang seperti saya, Mas Yasir, sebagai peneliti ya, sebagai dosen, tentu harus menyiapkan begitu banyak argumen-argumen yang sebenarnya sebagai bentuk sanggahan-sanggahan dari pihak yang lain. Kalau kita sebut silaturahmi sejumlah menteri dan wakil menteri ke Solo sebagai kunjungan yang berpotensi menimbulkan matahari kembar, tentu banyak orang yang juga membantah dan tidak happy. Makanya kemudian wajar kalau saya menyebut jangan-jangan memang pertemuan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Solo ya ini sebagai bentuk ekspresi semacam show off bahwa Jokowi setelah tak lagi jadi presiden sebenarnya masih powerful posisinya. Ya pesannya adalah kepada pihak-pihak yang selama ini anti Jokowi, termasuk juga kepada PDIP. Tapi bagi saya secara prinsip ya, menteri-menteri dan wakil menteri memang harus sensitif dengan kondisi di mana saat ini memang pemerintahan, koalisi Kabinet Merah Putih, itu kan dipersepsikan masih dalam bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Masih dipersepsikan bahwa hampir 50 dan 60% menteri dan wakil menteri adalah orang yang disebut dengan orang-orangnya Pak Jokowi. Itulah yang kemudian menganggap kenapa setelah menjadi presiden Pak Prabowo Subianto 6 bulan sudah jadi orang penting di negara kita, maka anasir-anasir kemudian potensi-potensi ke arah itu mestinya harus dihilangkan. Jangan lagi menteri-menteri itu sekalipun punya bos lain di luar presiden tidak perlulah ditampakkan kepada publik. Saya sebutkan menteri-menteri dari partai mereka punya bos. Siapa bosnya? Adalah ketua umum partai. Tapi baik, ya Mas Adi, kita tanyakan langsung ya ke Wakil Ketua Umum PAN, Mas Viva Yoga Mauladi yang juga telah bergabung begini. Betul demikian bahwa ada Jokowismen dari partai yang juga dulu sebelumnya jadi menteri di kabinetnya Jokowi begitu.
Ini nampaknya juga kompak nih, merah semua ini, Mas Viva. Silakan Mas Ya, Viva. jadi tidak ada yang namanya dua matahari kembar. Kalau matahari kembar dua bisa kiamat dunia ini. Dalam pemerintahan Republik Indonesia, matahari itu hanya satu, presiden yang terpilih secara konstitusional, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Kalau kemudian ada beberapa menteri berkomunikasi seperti Bang Zulkifli Hasan dengan Pak Jokowi, itu kan dalam rangka sawalan, Idul Fitri, mengajak keluarga. Saya rasa hubungan kekeluargaan itu jangan kemudian menjadi penghambat dan ditafsirkan secara jauh bahwa itu adalah menyangkut soal kewenangan. Tidak, soal kewenangan, tugas, pokok, fungsi, tetap Presiden Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai satu-satunya matahari di Republik Indonesia yang melakukan pekerjaan konstitusional dan bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia. Jadi sebenarnya kalau kemudian tafsiran dari masyarakat bagaimana cara berkomunikasi elit-elit partai, elit-elit politik nasional di dalam mengembangkan toleransi, mengembangkan silaturahmi, berdiskusi, itu kemudian jangan ditafsirkan melampaui kewenangan. Tidak, menteri-menteri sebagai pembantu presiden terpilih secara konstitusional tetap menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Jadi kalau kemudian ada tafsiran bahwa ada dua matahari kembar di Republik Indonesia, itu ya saya rasa sangat jauh sekali. Sangat jauh ya, meskipun sangat jauh sekali. spekulasi Dan itu muncul, Mas Viva, kalau spekulasi itu muncul kan karena kalau kita lihat timelinenya, pertemuan itu silih berganti setelah adanya pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Kemudian dalam sesi wawancara sejumlah menteri menyatakan bahwa Jokowi masih bos saya, Jokowi masih guru saya. Nah, hal-hal ini yang akhirnya menimbulkan spekulasi tersebut. Anda melihatnya bagaimana? Ya kalau dibilang sebagian yang menyatakan sebagai guru ya tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai bos dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan ya tidak boleh. Karena Presiden Prabowo sebagai presiden yang terpilih dalam pemilu secara konstitusional itu satu-satunya pemimpin nasional yang mengendalikan terhadap tata kelola negara dan pemerintahan. Kalau kemudian tafsiran dua matahari kembali itu seakan-akan sesuatu yang hiperbola, yang dilebih-lebihkan dan mengarah ke halusinasi gitu loh. Mengarah ke halusinasi. Jadi kalau bilang guru boleh tapi bos nggak boleh begitu ya? Ya jangan dong, karena para menteri sebagai pembantu presiden harus menjalankan tugas-tugas kementerian dan lembaganya dan menjalankan visi misi Presiden Astagita. Kalau kemudian ditafsirkan bahwa dengan adanya silaturahmi sawalan itu menjadi bagian dalam pelampauan kewenangan tugas dan fungsinya di kementerian, ya saya rasa itu terlalu jauh dan dilebih-lebihkan lah, hiperbola itu namanya. Oke, saya ke Mas Adi. Mas Adi, terlalu jauh, terlalu hiperbola begitu. Jika kita kaitkan timeline demi timeline pertemuan pasca Lebaran ini, jika kita kaitkan dengan isu adanya matahari kembar. Enggak, yang bilang matahari kembar itu kan bukan saya, Pak Mardhani Alisera. Dan memang ya, betul. beberapa, dan akhirnya Pak Mardhani Alisera akhirnya ketemu juga begitu ya dengan tim Gerindra begitu ya. Tapi Mas Yasir, tapi pernyataan Pak Mardhani Alisera ini kan sebenarnya mengkonfirmasi ada sesuatu yang sebenarnya janggal lah dalam komunikasi politik para elit. Kan tidak ada yang mempersoalkan silaturahmi politik dengan siapapun. Tapi sebagai pejabat publik memang harus hati-hati bahasa dan statement-statement politiknya. Masa iya sih menteri dan wakil menteri kemudian mengatakan ada bos lain di luar presiden? Kan itu yang diributkan. Wajar kalau kemudian banyak pihak yang meminta menteri-menteri yang kayak gitu harus ditegur, jangan lagi diulang. Saat ini presidennya cuma satu, Prabowo Subianto, bukan yang lain. Itulah yang saya sebutkan. Kalaupun toh ada pihak-pihak tertentu yang ingin menunjukkan bahwa dirinya masih kuat, masih powerful, dengan cara misalnya mengonsolidasi para menteri di kabinet Pak Prabowo,
Sorry itu harus saya katakan, ini tidak akan mengubah apapun kok. Yang jadi presiden di negara kita tetaplah Prabowo Subianto, bukan yang lain. Yang bisa mengorkestrasi kepentingan politik, kebijakan politik di masa-masa yang akan datang, itu hanyalah Pak Prabowo Subianto. Maka dari itu wajar Sekjen Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bertemu langsung dengan PKS dan memposting itu di media sosial. Ini salah satu upaya untuk meredakan isu matahari kembar itu, Anda membacanya begitu? Betul, kalau mau jujur sebenarnya, kalau hanya untuk sebatas meredakan itu terlampau sepele ya. Saya kira ada persoalan lain yang sepertinya jauh lebih serius. Kenapa para pimpinan partai, Pak Sufmi Dasko dan pimpinan-pimpinan PKS bertemu? Jangan-jangan memang ada kaitannya dengan persoalan reshuffle. Karena kalau mau jujur Mas Yasir, pernyataan Mardhani Alisera itu kan tidak dibela oleh PKS. Bahkan menganggap Mardhani Alisera itu hanya sebatas individual, statement-statementnya tidak mewakili partai, dan bahkan disebut oleh PKS bukan lagi menjadi pengurus yang tidak terlibat dalam keputusan-keputusan penting. Artinya apa? Pernyataan soal matahari kembar yang disampaikan oleh Mardhani Alisera itu justru tidak mendapatkan dukungan apapun termasuk dari partainya. Kalau Bang Viva misalnya tidak mendukung, Gerindra tidak mendukung, dan partai lain tidak mendukung pernyataan Mardhani Alisera, cuman agak kacau kalau partainya sendiri tidak mendukung pernyataan Mardhani Alisera, itu menurut saya agak kacau. Oke, baik, kita nantikan ya apa makna dari pertemuan Dasko dengan petinggi PKS dan dinamikanya seperti apa nih. Apakah isu matahari kembarnya akan berlanjut atau sudah diredam. Terima kasih Mas Adi Praditno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Kemudian ada Mas Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN, dan juga ada Mas Seno Bagaskoro, juru bicara PDIP, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semua.